Assalamualaikum saudara-saudari yang terhormat. Bayangkan sejenak, sebuah bangsa yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka, terpisah dari rumah mereka di bawah bom, hidup dalam kehancuran. Saat ini, suara-suara kuat muncul untuk menuntut penghapusan Gaza. Sebuah bangsa yang telah berjuang, menderita, dan melawan selama beberapa dekade. Tokoh-tokoh berpengaruh seperti Donald Trump dan pemimpin lainnya secara terbuka menyatakan keinginan mereka untuk mengusir orang Palestina, menghapus mereka dari peta, percaya bahwa mereka dapat mengakhiri perlawanan ini. Namun, di balik pernyataan ini, ada pertanyaan mendalam. Apa yang Allah katakan tentang ketidakadilan ini? Kita hidup di zaman di mana kekejaman kadang-kadang tampak mendominasi, di mana kekuatan mencoba untuk menghancurkan prinsip-prinsip keadilan. Namun ketahuilah satu hal, saudara-saudari yang terhormat. Sejarah tidak sesederhana yang terlihat. Pengusiran paksa, pemindahan brutal suatu bangsa, bukanlah hal baru dalam sejarah. Al-Quran mengingatkan kita bahwa pola ini sudah ada jauh sebelum zaman modern, dan keadilan ilahi selalu datang untuk menghukum. Inilah kebenaran yang harus kita renungkan hari ini. Sebelum memulai video ini, saya mengajak Anda untuk menyukai konten ini. Dukungan Anda sangat penting untuk terus membagikan pesan-pesan yang kuat dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk berlangganan saluran kami dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk menerima informasi tentang publikasi kami yang akan datang. Terima kasih dan semoga kedamaian tercurah kepada kalian semua. Pengusiran paksa. Sebuah kenyataan sejarah ketidakadilan dan pengusiran suatu bangsa adalah kenyataan tragis, dan peristiwa ini bukanlah hal baru. Sepanjang sejarah, banyak bangsa yang telah dihancurkan, diusir dari tanah mereka, dihukum dengan pengasingan, didorong oleh para tiran yang percaya bahwa kekuasaan mereka akan kekal. Dan saat ini, Gaza menghadapi tragedi yang sama, sebuah bangsa yang terpaksa melarikan diri dari tanah mereka sendiri, di bawah ancaman senjata dan kehancuran. Namun, ketidakadilan ini bukanlah hal baru. Sepanjang sejarah, banyak bangsa yang telah dianiaya dan dipaksa untuk mengungsi. Pikirkan sejarah Bani Israel, bangsa Musa, yang diperbudak dan dianiaya oleh Firaun. Allah, dalam kasih sayangnya yang tak terhingga, membebaskan mereka. Pikirkan tentang umat Muslim di Mekkah yang diusir, dianiaya, dan terpaksa meninggalkan kota asal mereka menuju Madinah. Ingat pula pengusiran umat Muslim dari Andalusia pada tahun 1492, setelah berabad-abad peradaban, budaya, dan ilmu pengetahuan berkembang. Dan tentu saja, Nakba tahun 1948, ketika ratusan ribu orang Palestina dipaksa meninggalkan tanah mereka. Namun, dalam semua peristiwa ini, ada satu hal yang sama. Para penindas berpikir bahwa mereka dapat bertindak tanpa hukuman. Namun Allah memiliki rencana untuk masing-masing dari mereka. Al-Quran menunjukkan contoh-contoh ketidakadilan masa lalu dan tanggapan ilahi, serta memperingatkan kita terhadap ketidakadilan dalam segala bentuknya. Janji Allah. Ketidakadilan tidak akan menang. Al-Quran jelas, saudara-saudari yang terhormat. Allah berada di sisi orang-orang yang tertindas. Ketidakadilan, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh bangsa-bangsa, tidak akan pernah tanpa jawaban. Dalam Al-Quran, Allah memperingatkan terhadap ketidakadilan dan kejahatan. Dikatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa Allah tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Dia memberi mereka waktu hingga hari ketika pandangan mereka terbelalak." Surat Ibrahim 14:42. Ayat ini mengingatkan kita pada kebenaran dasar. Meskipun ketidakadilan tampak menang, ia selalu dalam pengawasan Allah yang penuh waspada, dan keadilan ilahi akan terwujud pada waktunya. Namun Allah lebih lanjut berkata, Dia dengan tegas melarang pengambil alihan tanah dan harta milik orang lain. Al-Quran menyatakan, "Janganlah kamu memakan harta sesama di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa harta itu kepada para hakim untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang dosa." Surat Al-Baqarah 288. Mereka yang merasa tidak dihukum, mereka yang dengan ilegal merebut tanah dan kekayaan, pada akhirnya akan hilang,
meninggalkan kenangan akan aib dan kehancuran. Sejarah mengajarkan kita bahwa mereka yang meremehkan keadilan dan kesetaraan akan dihukum. Ketidakadilan tidak pernah menang. Pentingnya sabar dan tawakul. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Ketika ketidakadilan menimpa suatu bangsa, seringkali mereka tergoda untuk menyerah pada keputusasaan, untuk membiarkan diri mereka dihancurkan oleh tekanan. Namun dalam momen-momen keraguan ini, Al-Quran mengajarkan kita sebuah kebenaran berharga. Sabar dan tawakul kepada Allah adalah senjata yang kuat melawan penindasan. Gaza, seperti banyak bangsa lain sebelum mereka, sedang melalui ujian yang berat, namun Al-Quran mengingatkan kita bahwa mereka yang menaruh iman kepada Allah dan menunjukkan kesabaran akan selalu akhirnya menang. Nabi Muhammad, semoga damai sejahtera atasnya, adalah contoh sempurna dari sabar dan tawakul. Beliau dan para sahabatnya dianiaya, dipaksa meninggalkan tanah air mereka. Namun meskipun menghadapi ketidakadilan dan penderitaan, Nabi tidak pernah goyah. Ketika beliau dipaksa meninggalkan Mekah, beliau berkata, "Demi Allah, engkau adalah tanah yang paling kucintai, dan jika umatmu tidak mengusirku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Pengusiran ini adalah saat yang sulit, namun juga berkat ujian inilah Nabi dan para sahabat dapat membangun komunitas yang kuat dan makmur di Madinah, sebelum kembali dengan kemenangan ke Mekah. Sabar dan tawakul kepada Allah adalah kunci penting untuk melewati ujian hidup. Persatuan ummah. Kekuatan spiritual dalam menghadapi penindasan. Dalam setiap masa ujian, ada satu kebenaran yang penting. Persatuan ummah adalah kunci kekuatan mereka. Penindas ingin membagi belah kaum beriman, menciptakan perpecahan internal untuk membuat mereka rentan. Namun ketika umat beriman bersatu, mereka menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Al-Quran terus-menerus mengingatkan kita akan pentingnya persatuan. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat 49 ayat 10. Sejarah telah membuktikan bahwa setiap kali ummah bersatu, mereka mengalahkan ujian dan penindas. Ketika umat Islam mampu melampaui perselisihan internal mereka merebut kembali Yerusalem di bawah kepemimpinan Salah ad-Din al-Ayyubi dan melestarikan Islam di Andalusia. Itulah persatuan yang sama yang harus memandu tindakan kita menghadapi Gaza dan situasi orang Palestina hari ini. Bagaimana mendukung orang yang tertindas? Tindakan konkret. Persatuan tidak boleh tetap menjadi konsep abstrak, ia harus diwujudkan dalam tindakan konkret. Setiap orang beriman dapat memainkan peran aktif dalam mendukung yang tertindas. Berikut 3 cara penting untuk membantu Gaza dan penduduknya. Doa. 2. Nabi Muhammad berkata, "Doa adalah senjata orang beriman." Tidak peduli batasan materi, doa tetap menjadi kekuatan yang besar. Setiap orang beriman dapat berdoa dengan tulus untuk saudara-saudari mereka yang tertindas. Al-Quran berkata, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku." Surat Al-Baqarah 2186. Donasi dan bantuan material. Islam mendorong kedermawanan kepada mereka yang menderita. Mereka yang memiliki kecukupan harus membantu mereka yang membutuhkan. Al-Quran berkata, "Orang-orang yang menafkahkan harta mereka baik dalam kesenangan maupun dalam kesusahan." Surat Al-Baqarah 2177. Persatuan dalam aksi. Persatuan ummah adalah kekuatan terbesar. Dengan menyatukan usaha kita bisa membuat perbedaan. Kita harus mendukung perjuangan yang benar, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Kesimpulan, keadilan ilahi akan menang, saudara-saudari yang terhormat. Mereka yang berpikir bisa menghapus Gaza salah besar. Mereka lupa bahwa ketidakadilan tidak pernah menang dalam sejarah. Allah lebih kuat, dan janji-janjinya adalah kekal. Gaza dan bangsanya, seperti semua bangsa tertindas, akan menerima keadilan mereka, dan kejahatan tidak akan menang. Kita harus terus beriman, berdoa, dan bertindak dengan hati yang bersatu. Sebagai penutup, saya mengajak Anda untuk bersabar.
mempercayai Allah, dan bersatu. Perjuangan untuk keadilan adalah perjuangan ilahi, dan tidak ada keraguan bahwa kemenangan adalah milik mereka yang berserah kepada Allah.